Jadi kan gue lagi liburan di Jakarta dan kita dipinjemin iCar V23 buat mobil kita sehari-hari selama di sini. Nah, gue penasaran sama ini mobil karena ada satu hal yang menurut gue janggal. Karena ini mobil klaimnya kan range-nya tuh cuma 430 km. Tapi baterainya gede banget. 81,7 kWh. Artinya mobil-mobil listrik dengan baterai di atas 80 kWh biasanya itu range-nya udah di atas 500 km. Tapi kenapa si iCar ini kok cuma segitu? Kayak ada yang aneh nggak sih? Ya. Apa mungkin karena dia bentuknya kurang aerodinamis jadi dibikin seperti itu? Dan dari yang udah-udah, kalau mobil dengan 84 kWh harusnya dia panjang sih. Ya, jadi kita mau ngetes dan kita pinjem mungkin sekitar 5 harian ya. Jadi ini hari pertama datang mobilnya, langsung kita cas ini di Jakarta ya. Dan kita akan pakai sekitar 4 harian sampai bener-bener habis. Jadi mungkin hari pertama, 2, 3 gue akan bareng sama keluarga. Kita mau ke Bekasi, ke Bogor dan kawan-kawan, gue jengin saudara sama main-main. Dan di hari terakhir, gue akan sama anak-anak kantor ngabisin ini terus panggil towing biar nanti diderek. Bener-bener abis, gue pengen tahu dapat berapa kilometer ya. Sekarang kita lihat udah dicas. Nah, lihat nih. Udah 100% charging dan charging complete, got it? Ya, sekarang kita mau jalan ke tempat orang tua gue karena gue mau jemput anak gue lagi pada nginep kemarin di sana. Ya, jadi kita pengen lihat. Gue pakai malam ini jalan, terus nanti malaman lagi gue mau ngelayat karena ada teman meninggal. Ya, besok kita mau ke Bekasi ya, sama Ciracas. Besoknya lagi kita mau ke Bogor. Nah hari terakhir baru kita benar-benar habiskan. Jadi biar jadi daily beater. Oke, coba mendekat. Oke. Ini kita pakai di comfort aja, jadi nggak kita ubah-ubah modenya. Kita nggak pakai eco juga karena gue nggak pengen diirit-iritin, nggak. Jadi sekarang kita copot dulu ya. Karena kalau di rumah ada chargeran tuh udah langsung lupa kita sama ngecas di tempat lain. Tutup lagi. Sekarang kita reset dulu. Nah, ini mobil pinjaman ini udah sampai 11.184 ya. 430 km range ya. Terus ada trip mileage-nya juga. Ini berapa kilowatt per 100 km dan 0 menit driving time. Nah, ini juga ada standard range ya. Standar range-nya 430, dynamic-nya 430. Berarti dia bener-bener sama nih, karena dynamic itu dia akan baca cara berkendara kita dan dia akan estimasi. Kalau standar itu bawaan dari klaimnya ya, jadi ini nggak tahu mobil habis dipakai siapa, cuma seperti itu dia. Oke, dia dapatnya segitu ya. Gue nggak ngerti lagi di mana naruh. Coba kita tanya teman kita yang udah beli ya. Oh, mobil calling doang ini. Asik ya? Putar-putar. Gak diangkat. Kita telepon Om Fitra aja deh. Ya, Om, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nanya dong, ini iCar itu cara bikin trip A, trip B-nya gimana ya? Apaan? iCar V23? Iya. Lo pencet yang gambar mobil. Gambar mobil kan ada 2, yang kiri sama yang kanan. Ya. Lo pencet yang kanan. Terus habis itu masuk ke drive energi ya, kalau nggak salah, yang di kiri tuh. Driver ini energy manage. Energy manage, oke. Terus ada 2 pilihan tuh. Ada journey data nggak tuh jadi ada 2 sub ini tuh, sub pilihan. Bukan di situ berarti di. Kayaknya beda mobil deh Om, nggak ada. Coba lo ini deh, video call. Oke, kita video call ya. Iya, jangan liatin tampak. Iya enggak, ini salah pencet belum. Ini kan gini kan. Oke, nah itu di atas tuh mestinya ada di kirinya ada apa lagi? Standard range. Oh ini body control, driver mode, intelligent, lighting, energy, display, volume, safety, voice, connect, general.
Bosnya di energy manage itu di atas mobil tuh ada dua pilihan tuh. Pilihan yang kanan tuh di atasnya lagi tuh mesti ada dua pilihan. Ada Oh, apa energy sama ada journey. Nah pas di journey itu ada trip A, ada trip B, nggak ada ini. ada termasuk konsumsi energinya. Nggak ada ini. Oh ini masih software yang lama kali ya. Oh, oke. Pantesan gue cari-cari nggak ada. Bentar, Oh, ini nih. lo Oh, ini user journey ada nih. Di menu ini di mana? ternyata. Di menu sini Menu nih. mana? Ini user journey. Oh iya deh betul, lupa gue. User Oh, journey ya oke. betul. Ini sub total mileage Iya ini betul. gua reset Nah, ya. itu bisa di reset. Iya Oke. iya. Kita reset. Nah, yang A-nya kita reset. Sip, Iya, oke. aman. Thank you, Om. Assalamualaikum. Iya. Salam. Oke, ternyata ada di situ dia. Dia ada aplikasi terpisah. Ya wes, yuk kita jalan sekarang. Kita nanti akan cek di hari keempat. Kita akan habiskan kira-kira matinya di berapa kilometer. Gas! Jadi ini adalah hari ketiga ya, kan kemarin kita start Jumat malam. Habis itu gua malam ke Ciputat, jemput temen Kalideres, melayat ya. Habis itu gua balikin lagi di ke Ciputat, balik lagi ke Bintaro. Dan kemarin hari Sabtu, gua udah jalan ke rumah nyokap gua di Kebayoran Baru ya. Terus bareng ke Pasar Minggu ngambil barang ya, kantor. Habis itu ke Bekasi, daerah apa namanya, Kemang Pratama, karena adik gue baru lahiran kan, kita nengok. Habis itu balikin ke Kebayoran lagi, ke Bintaro lagi, dan macet banget nih. Kita lihat ya. Sama gue tuh tadi menemukan mobilnya tuh nyala. Terus katanya kok nyala? Apakah istri gue pakai mobil? Jadi katanya dia pakai mobil jam bukan pakai, dia masuk ke mobil jam 9. Habis itu dia nggak kunci lagi, ternyata AC nyala terus sampai sekitar sekarang nih jam 12-an. Sekarang jam 12.42. Kemarin tuh 61%, sekarang 58%. Jadi bayangin jam 9 sampai 10, 11, 12, 3 jam nyala, cuma kurang 3% doang AC-nya nyala ya. Nah, kita lihat di user journey. Jadi kalau misalkan kita cek ini, dia 61%, 195,3 km. Artinya ya, tiap 20% itu, tiap 100 kilo itu sekitar 20% ya. Power consumption-nya 12,5 kWh per 100 kilo. Nah ini nih, grafiknya seperti ini. Nah ini nih, electric equipment. Nah kenapa electric equipment-nya biru? Karena tadi yang gue bilang jam 9 sampai jam setengah 1 ya. Sekarang 12.43 nyala terus. Karena istri gue masuk ke mobil ngambil barang, habis itu keluar nggak dia kunci. Jadi ternyata dia itu untuk start itu dia nggak perlu nginjek rem, dia cukup dibuka, keluar sudah nyala. Dan ada temuan kedua dari gue adalah, kan gue dari tadi pakai comfort terus ya. Nah tapi kalau kita mulai dari baru ya, misalnya kita baru masuk nih, dia akan otomatis defaultnya eco. Jadi dari eco harus pindah normal lagi, eco normal lagi, karena gue pengen ya hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau pakai eco nanti wah ini diirit-iritin dong, enggak, gue maunya pakai ke comfort ya. Ada nggak sih kelihatan gue pakainya comfort dari tadi? Nah, 100 km baru nih birunya jadi segini, ada hijaunya ya. Jadi gue dianggap 50 km itu cuma AC doang. Tuh, 44%. Kalau yang berubah lagi 100 km berubah, nggak balik lagi ininya ya. Ya pokoknya intinya seperti itu. Oke, 22 sama nih. Tapi dia travel time-nya nggak ditambah ya, walaupun dia nyala dari tadi ya. Oke, jadi kita lihat apakah bisa tembus 500 km atau enggak. Feeling gue bisa, karena biasanya mobil listrik under 10% dia langsung melambat ya. Oke, yuk sekarang kita mau berangkat ke Pondok Indah. Terus gue mau jemput anak gue karena mereka nginep di tempat orang tua gue ya, di Kebayoran Baru.
Terus nanti gue akan balik ke Bintaro lagi. Dan hari Senin kita akan jemput John sama Riana di Sentul, karena mereka mau main ke sini. Tadinya mau bawa mobil sendiri, gue bilang gue jemput aja deh, biar kita sekalian ngabisin baterai mobil ini. Seru nih, seru. Udah lama gue gak ngabisin mobil baterainya sampai kita mogok, sampai di towing ya. Karena gue penasaran aja, 84 kWh. Masa sih 430 kilo doang? Harusnya lebih nih, gue yakin, pasti yakin ya. Aduh, ya, let's go. Gue panggil anak istri gue dulu. Jadi ini adalah hari berikutnya. Sekarang adalah hari Senin ya. Dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Sekarang baterai tinggal 41% dan kita lagi OTW Sentul. Sebenarnya tadinya si John sama Riana itu mau ke tempat gue di Bintaro. Cuma gue bilang, ini baterainya masih banyak banget ya kan. Target gue besok itu baterainya habis ya, atau enggak hari ini. Cuma ternyata dengan keseharian gue yang udah kemana-mana muter-muter Jakarta, ternyata jaraknya nggak sepanjang itu, tapi macetnya luar biasa. Ya jadi, aduh Jakarta ampun deh. Ini kalau di Klaten ya, gue udah nyetir selama ini ya. Kemarin udah hari Minggu kita di Warawiri juga, dari ke Pondok Indah ke Kebayoran Baru, muter lagi kemana. Cuma masih segitu doang. Dan kalau kita lihat journey kita nih ya, ini karena mobilnya itu udah bisa nyetir sendiri lagi macet. Jadi dia nyetir sendiri, kita nggak ngapa-ngapain, maju sendiri, berhenti sendiri. Udah, kita set di 15 km per jam maksimum ya. Ini tau gak, kemarin kita 8 jam 54 menit kalau nggak salah ya, lupa gue detailnya berapa. Nih, kita udah menempuh 273,4 km. Travel time-nya 11 jam 54 menit. Udah hampir 12 jam padahal cuma 273,5. Dan sekarang masih 41% ya. Ini lagi nyetir sendiri. Tuh macet banget ini, ya kan? Ya cuma gimana, kita lagi bikin konten ya kan. Jadi harusnya kalau jalannya tidak semacet ini, harusnya dia bisa lebih panjang lagi range-nya. Ya jadi ini mobil kebanyakan standby-nya. Tuh lihat tuh. Tuh. Dan average power consumption-nya itu sekarang 12,2 kWh per 100 km. Ya, average speed-nya 22 km per jam. Ya, tadi kita sih naik tol lancar sih ya. Pas nyampe keluar Cibubur baru deh, tes macetnya luar biasa. Gue pikir hari ini tuh ya hari Senin kita lawan arah bakal lancar, ternyata hari Senin seperti itu dia. Kurang lebih kayak gitulah. Ya tuh ada apa tuh, ada safety car. Oh lagi ada perbaikan jalan ternyata. Oh ini tuh yang bikin macet ternyata. Bukan kecelakaan ya, jalannya dibagi jadi 2 tuh. Nah cuma untungnya mobil kayak gini tuh udah bisa nyetir sendiri, jadi kita nggak terlalu pusing lah. Kalau macet masih bisa dinikmati gitu. Ya kan maksudnya gini loh, orang nih ya beli mobil kayak gini pasti dia mikirnya karena looks-nya dulu. Wih cakep, gue pengen. Karena itu yang pertama kali gue ngeliat di Cina itu, cakep, gue pengen. Untung bisa pinjem ya kan. Itu pasti yang pertama kali gua. Nah udah mulai lancar, kita naikin kecepatannya ya. Udah kita set di 100 deh ya. Oke, 110 deh. Oke, nanti dia akan ikutin mobil depan, kita ambil yang paling pendek jaraknya. Oke. Jadi mungkin orang pertama kali lihat mobil itu, wih lucu, bagus ya, pengen beli. Tapi pas ternyata dipakai, ternyata mobilnya enak. Dan yang kedua, sangat hemat sekali karena dia listrik ya. Dan range-nya ini dengan penggunaan gua yang kayak begini, ini mungkin kayaknya sih nggak nyampe 500 ya. Mungkin di atas 450. Tapi dengan kemacetan yang luar biasa kayak gini ya, harusnya kalau misalkan kita pakai di Klaten buat harian, kita pakai Jogja Solo gitu ya, buat jemput anak sekolah. Dia yang tadi device-nya overheat ya. Ya itu emang penyakitnya Osmo Nano kalau misalkan kita pakai 2,7K. Nah, terus ya mungkin
lanjut yang tadi, mungkin orang pertama kalinya cuma pengen beli doang karena lihat desainnya lucu, modif-modif gitu kan. Tapi ternyata akhirnya jadi mobil harian. Kenapa? Karena mobilnya enak dan tentu saja mobil listrik irit ya. Males sekarang kita antri pom bensin. Sekarang pom bensin tuh kalau dibandingin sama SPKLU, total durasi kita ngantri sama ngisi sampai keluar itu kurang lebih mirip-mirip sekarang. Coba bedanya kalau kita di SPKLU ya, kita berhenti nunggu sampai ngecas, bukan nunggu karena dia ngantri. Ya nggak tahu, mungkin ada beberapa tempat yang SPKLU-nya ngantri. Tapi dari yang gue lihat sih, selama gue di Bintaro ya, alhamdulillah sih nggak pernah ngantri ya, langsung aja. Karena biasanya orang-orang di Bintaro tuh udah punya colokan sendiri di rumah. Orang yang udah punya colokan sendiri di rumah itu rata-rata kayak gue ya di Klaten. Gue nggak pernah sama sekali pakai SPKLU di Klaten. Kenapa? Karena ada di rumah. Dan di rumah itu beda tarifnya, 1.699 atau 1.700 versus 2.450. Jadi ya jelas lebih murah di rumah. Tuh, satu hal yang buat gua ngerasa happy itu adalah desain interiornya. Ya jadi pas kita di dalam itu kan kita lebih banyak di dalam dibanding di luar kan. Gue ngerasa ngeliat interiornya, megang-megang, ngotak-ngatik itu kayak ada feeling happy di dalam mobil gitu. Jadi dia tuh bukan cuma sekedar mobil yang ya interiornya bagus, tactile dan kawan-kawan dipegang tuh bisa tombol-tombolnya, tapi emang bikin happy gitu. Beda rasanya ya. Luar sama interior tuh nyambung gitu desainnya. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa membuat mobil ini lebih irit ya. Bisa lebih panjang range-nya. Kayak misalkan yang pertama, ban. Mobil ini peleknya gede, 21 inci dan tapak bannya lebar. Ya makanya gue waktu bawa mobil ini, sebenarnya yang paling hebat dari mobil ini tuh, bayangin mobil kayak begini off-road ya, lengket banget gitu, bisa beloknya tuh kayak wush gitu, tetap nempel. Ya salah satu alasannya karena dia punya ban yang tapaknya lebar dan gripnya juga bagus. Itulah dia. Kalau diganti sama ban yang lebih kecil ya, yang tapaknya nggak selebar itu, terus juga dikasih pelek yang lebih kecil, lebih ringan, pasti dia range-nya lebih panjang dibandingkan dengan yang sekarang. Nah, ini bentar lagi nyampe 9 menit ya. Ya, jadi kita sekarang lagi mengantar John dan Riana untuk balik. Tapi gue hari ini ditemani oleh Bagas, dari Autonet Max ya. Nah, sekarang kita tinggal 20%. Kok modenya Eco Comfort dong. Nah itulah, gue tuh suka lupa karena dia bawaan defaultnya tuh Eco terus. Nah, tinggal 20% dan kita sudah menempuh di sini. Kita lihat. Nah, sudah menempuh 374 km. Nah, biasanya 20% itu 100 kilo. Ya kalau kita pakai di jalan biasa, bukan jalan tol. Tapi tenang aja, kalau misalkan kita kenapa-napa di jalan, ada Bagas, jadi gue nggak sendirian. Gimana? Gimana di belakang? Luar biasa, saya sangat suka. Tukang bantu-bantu ini kita. Waduh. Dia pasti tiba di situ selamat, tapi Baliknya Nggak nyampe 100 kilo, aman. Terus Neto suruh dorong apa gimana? Ya nggak, nyari towing lah. Oh, nyari towing. Yang penting ada temannya. Yang penting ada temennya. Gue selalu apa ya? Berteman itu kan nggak cuma berbagi suka, tapi berbagi duka juga. Oh iya. telepon jauh-jauh dari Ciputat. Imbang. Iya, ya kan. Tapi so far gue nggak nyangka sih ternyata mobilnya luar biasa. Udah menemani kita selama dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Semoga nanti Selasa kita bisa habiskan lagi. Kita kira mati di kilometer berapa? Ya, ini perjalanan masih jauh. Masih berapa kilo lagi nih sekarang? Nah, ini masih 34 kilo lagi ya. Dan nanti kita harus balik ke Bintaro. Oke, let's go. Kita gas dikit biar lebih deg-degan. Kita sudah nyampe. Maaf. Ya. Lihat masih 12%. Oke. 12%. Oh, masih banyak. Ini kenapa berubah Eco sendiri ya?
individual masih bisa. Ya aku aja lah, dari tinggal 12%. Ya John. Apa? Bye-bye. Terima kasih banyak. Terima kasih Aku udah banyak. bilang dia Sampai nggak jumpa usah lagi. masuk ke dalam untuk menghemat sepersekian persen. Alah, gak ngaruh. Bagas semangat dia dorongnya ya. Ya. Memang itu orangnya dia. Nyari kawan untuk membantu suka dan duka. Oh, Semangat Bang Ridwan nyari ya. support system. Hati. Sampai jumpa di Gias. Thank you. Gimana John? Beli John? Iya, oke. Ambil 2 aku. Satu aku, satu dia aku. Dadah. Ya, ini Bagas, kalau dadah, kita Ridwan. lihat di sini ya. Thank you. Dadah. Nih, dynamic range 49, standar terce 50. Berarti kita lebih boros ya. Iya, Tadi gue berangkat itu dari rumah itu yang waktu jemput dia pertama itu 47. Terus balik itu 25. Artinya gue pakai sekitar berapa tuh? Dari 47 ke 25. 47 ke 25. Arti Ayo, gimana? nggak tahu. Sekitar 22%. Oh ya, dihitung. Enggak nyampe 22, sekitar mungkin 21 karena tadi kita juga bawa mobil ini buat nganter Mas Kemal Iya bener dong. Kemal Mokhtar, ya kan, 22. Cuma yang gua rasa kenapa yang tadi lebih irit dibandingkan sekarang, tadi trafiknya lebih padat, ini lebih kenceng kita. Dan orangnya berempat tadi, makanya berasa. Nah sekarang orangnya tinggal berdua nih, ya kan. Kita lihat nanti hasilnya berapa. Padahal tadi juga pakainya comfort bukan eco. Kenapa ini jadi lebih boros ya? Gak apa-apa. Kita akan coba habiskan. Apakah sampai ke Bintaro? Kalau enggak ya sudah, kita dorong. Ini Farhan dan tim dari RHR yang di Jakarta, RHRC Jakarta, udah gue bilang standby. Nanti dia akan jemput kita pakai double cabin kalau kenapa-napa. Gue juga bilang tambangnya bawa juga, ya, karena meskipun saya begini-begini, saya tuh punya tambang. Ya, buat narik mobil. Akhirnya kita menghabiskan iCar V23. Tapi ini loh, bener loh, maksudnya di baterainya gede 84 kWh. Tapi harusnya bisa lebih panjang lagi, guys. Karena kemarin tuh sempat menghilang 3% Karena? gara-gara istri gue buka mobil. Nah ternyata dia untuk menyala itu nggak perlu diinjek rem dulu, sama dia nggak dikunci. Terus gue, kenapa nih kipasnya muter ya? AC-nya nyala. Nah kemarin gue ingat dari 51 jadi 48. Nah karena dia baterainya gede 84 kWh, jadi 1 jam AC cuma 1% kurangnya. Kalau baterainya 40 kWh mungkin udah berkurangnya udah 2% per jam. Enak buat camping nih. Artinya di mobil sebenarnya dengan baterai 84 kWh ya, tapi karena dia itu sangat idealis ya, dia maunya pakai ban gede, lebar, otomatis kan hambatannya jadi banyak. Terus juga secara desain tuh dibikin klasik, makanya nggak aerodinamis. Ditambah lagi ya, ini mobil all wheel drive atau dibilang IWD. Jadi depan belakang itu jalan ya, makanya konsumsi bahan bakarnya, konsumsi listriknya nggak bisa dibikin seirit itu. Tapi so far ini mobil menyenangkan sih. Seneng gua sama pabrikan mobil yang bisa bikin mobil idealis gitu. Jadi ngapain dibikin aerodinamis? Orang kita mau kelihatan keren. Ini kanan deh. Kanan sini apa depan? Masih depan lagi. Kalau balik, masih depan lagi. Kita masuk. Oke, perjalanan pulang sekarang. Emang ada lo guys? Iya, jadi ada teman kan? Ada support sistemnya. Nah terus ini kan udah tinggal 10% ya. Ternyata kalau ada 10%, ADAS-nya udah nggak bisa nih si lane keeping assist sama cruise controlnya, adaptifnya. Pas kita nyalain dia tulisannya battery level too low, current function temporary unavailable. Jadi kayaknya emang bener sih kalau mobil kalau kita pakai adaptive cruise control biasanya malah lebih boros dibandingkan tanpa adaptive cruise control. Salah satunya mobil ini, dan dari kemarin kita selalu pakai fitur itu. 10% kita lihat tapi seperti apa. Enggak diirit-iritin ya? Enggak lah, normal aja. 429,9 430, yes. Kita sudah melewati range resmi dari mobil ini.
430 km sudah terlewat dan masih sisa 8%. Harusnya masih tersisa 11%. Karena seperti gue bilang tadi, mobil ini sempat nyala tanpa ada orangnya selama 3 jam. Ya, harusnya ini masih 11%. Tapi nggak apa. Berarti 8%, kurang lebih sisa range-nya 34 km lagi. Kita pengen lihat apakah benar-benar 34 km mati ya. Berarti jadinya 464 ya. Atau masih bisa jalan lagi. Nanti kita lihat seperti apa. Tapi so far udah di bawah 10%. AC masih dingin ya. Nggak ada perbedaan ya. Ini udah di eco doang, nggak bisa kemana-mana lagi. Dan ADAS juga sudah mati. Jadi ini mode hemat dari tadi. Dan ini adalah malam hari ya. Jadi kelistrikan yang lain juga kepake. Nih, kalau kita lihat nih ya, kuning power consumption driving, air conditioningnya 3,7%. Oh, konsumsi listrik dan lain-lainnya itu udah sama kayak AC, 3,3% 3,8%. Jadi emang kalau malam itu dia lebih boros penggunaan listriknya karena yaitu AC sama elektronik udah sama nih selevel. Plus audio, Plus lampu juga kan plus utama lampu, tuh. plus ADAS. Semuanya ya. Nanti sampai 3% atau mungkin ada anomali lain, misalkan tiba-tiba AC-nya mati gitu, nanti kita akan terusin. Dan kalau misalkan ternyata kita sampai Bintaro, kita akan tetap lanjutin aja biar sekalian Muter-muter aja sekalian, iya. Muter-muter sekalian aja. Dia belisin langsung. Dan kalau kita keluar tol sebenarnya kita bisa tarik pakai tambang. Iya. Bener loh. Bener. Kan kalau di dalam tol kita keluar itu dia minta sampai ke SPKLU terakhir kan? Iya. Enggak, sampai SPKLU pintu terdekat keluar ya? tol. Pintu keluar tol terdekat. Nah, ini kita minta sampai SPKLU aja. Pas banget selesai. Ini kita tinggal 2% dan masih 9 km lagi. Ini sampai ke Fresh Market 9,2 kilo. Apakah kita bisa sampai rumah? Kita coba saja. Tapi ada yang menarik karena ini ternyata bisa nih. Comfort sama ya. Dan ekonya itu kalau misalkan kita gas, dia kan depannya ikut nyala juga tuh, meskipun dia lebih banyak ke belakangnya. Nah, ini gue tadi nyoba, kalau kita gas gimana ya? Apakah dia di limit? Ternyata enggak. Di limit 50%. Nah ini sama, udah 50% doang. Jadi gini, set, gak bisa full. Tapi udah lebih dari cukup sih. Tetap rendang torsinya juga Iya, kan. tetap rendang. Iya. Kita pakai di eco aja ya. Terus juga AC masih dingin. AC-nya dingin. Jadi untuk menghemat ya, ternyata dia tetap AC-nya dingin, Tetap berfungsi semua. kenceng ya. Nggak terlalu banyak yang diubah. Jadi ini kayak normal-normal aja, padahal tinggal 2%. Nol persen. Masih 1 km lagi range-nya. Yes, kita udah nyampe rumah nih ya. Nah, kita kalau di sini tuh masuk sini kita tuh Bond Street ya. Kita udah sampai di Emerald. Artinya ya kita masih dapet range-nya loh. Terus kita lihat nih berapa jadinya totalnya user journey-nya. Dari 100 sampai 0%. Berapa tuh? Oh, since launch 470,4. Udah 40 lebih dari klaim. 40 lebih. Ya, tapi nggak apa, kita masih coba jalan. Karena gue yakin ini masih bisa. Yakin aja dulu. Yakin Yakin aja dulu. Oke, sekarang udah jam 1 pas ya. Dan sudah menempuh 514,4 km. Tapi mobilnya masih belum berhenti. Ini benar-benar di luar dugaan ya. Jadi tadi ngobrol sama Bagas, dan juga besok pagi mesti kontrol anak ya. Iya. Anaknya masih bayi, mesti kontrol ke dokter. Jadi ini kita langsung ke arah pulang aja ya. Kalau emang nggak bisa, ya wes, kita lanjutkan besok penghabisannya. Karena ya udah, kita udah 514,7. Nanti Mobil. sampai
rumah kita closing. Ini pertama kalinya buat gua nyobain mobil sampai habis, tapi 0%-nya sepanjangnya itu 50 kilo lebih loh. Iya. Dari 480-480-an kurang 0%. Enggak, 460 kayak tadi. 40 ya tadi ya? Iya. Gila juga. 0%, 50 kilo lebih. Kayak apa gitu loh, aneh banget gitu. Itu sebenarnya aneh yang bagus, ya. Bagus. Ya. Jadi Apalagi ya kalian yang punya iCar V23 nggak usah khawatir kalau baterainya habis. Masih bisa nyari SPKL lu sejauh puluhan kilometer. 50 kilo. Iya. Nyetir nggak boleh sambil ngantuk, harus dalam keadaan yang fit. Karena gua nggak menyiapkan diri gua untuk sampai jam 1 Ternyata hari ini. ternyata duluan kitanya yang nyerah daripada mobilnya yang nyerah. Baterai gua yang habis. Itu. Jadi kita mau balik aja. Yes. Oh, masih bisa digas, masih bisa dibetot. Nih, kita betot ya. Oh, udah ini. Tuh. Gak bisa lebih. Udah nggak bisa lebih ya. Nggak bisa lebih. Oh. Tapi masih bisa kencang, coba kita maksimal berapa kencangnya ya? Masih 50. Ini udah 60. gua kick down nih, udah gua tempel. 60 Masih naik tuh, bisa. masih bisa naik. Oke. Sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya udah mau habis sih. Cuma kita sebagai manusia gak kuat. Jadi baterai kita duluan yang habis. AC masih dingin, ya. Belum mati sama sekali. Belum mati sama sekali. Artinya emang ini mobil luar biasa. Yes. Oh, tapi ini tadi lu naikin ya? Iya, Oh, karena kedinginan. Ini yang kencing. Iya. Dan average speednya naik jadi 30 km/jam. Karena nggak macet. Kosong. Kita gas terus, ya kan? Ke tengah malam kita gas terus. Cuma 16. Aduh, ada aja bisa begitu. Ini juga turun ya, average powernya jadi 11,9. 11,9 ya. Jadi kalau kita pakai di dalam kota seperti ini yang tidak macet, ya, kecepatannya rendah, itu dia lebih hemat dibandingkan di jalan tol. Betul kan? Betul, karena konstan terus kecepatannya kalau di tol. Dan ini mobil bukan yang aerodinamis. Nah, kotak ini. Coefficient of drag jelek pasti. Ini video panjang nih, di 0%-nya doang nih kayaknya nih. Ngabisinnya. Gak ngira. Ya, kacau nih. Aduh, kalah kita sama mobil. Iya. Jadi sekarang 518,1 ya. Nih lihat nih, Han. 518,1 ya. Tapi ini mobil sebenarnya masih bisa jalan. Ini kita lihat dulu ya. Set, kunci. Semoga besok nggak nyala lagi. Jadi emang ternyata mobilnya lebih panjang dari yang kita kira. Klaimnya 430, 518 masih belum berhenti. Sekarang jam 1 malam, kita yang kalah. Karena mau bagaimanapun, gue tahu kita lagi bikin konten, tapi yang namanya keselamatan nomor 1 ya. Jangan sampai nanti gue ngantuk, kenapa-napa di jalan. Lo ngantuk gak? Enggak. Aman? Aman lah, petualang. Hati-hati Pak. Ya. Jangan sampai kenapa-napa di jalan. Siap, aman. Terima kasih Naik atas petualangan motor. hari ini. Ada aja. Tiba-tiba ditarik. Jadi besok kita akan coba lagi mobil ini sampai habis. Kira-kira seberapa? Sekarang hari Selasa dan kita mau menghabiskan lagi karena kemarin tidak berhasil. Yuk, ini mobil kita pindah dari rumah. Kita pindahin ke sini karena lagi bikin kanopi ya. Jadi takutnya nanti bahan-bahan materialnya itu ngejatohin kenain mobil, ya kan? Mobil pinjeman nanti kita rusakin. Yuk, masukkan. Oke, ya. 0%, 0 km range ya. Terus ini kita lihat lagi user journey. Halo. Nah, 518,1. Oke, yuk kita jalan. Oke, dan bawaannya dia langsung eco terus dia. Apakah masih bisa diubah ke comfort? Masih bisa.
Ya Pak. Iya. Ada. Semoga nggak lama lagi mati ya. Ini kan repot nih. Kalau kayak gini, tapi masih bisa 550 kilo. Jadi kita mesti jalan sekitar 32 kilo muter-muter begini. Nah, gimana kecepatannya? Masih bisa 30 normal. Wih, masih bisa setengah. Dan kita ada 2 mobil. Satu itu standby buat nanti narik kita tuh. Kita bawa mobilnya pakai towing. Jadi nanti tinggal ditarik aja. Dah, belum matian. Lanjut aja terus. Jalan terus sih normal, nggak ada bedanya. Kemarin tuh sempat kena limit ya. Kayak bisa cuma sedikit doang jalan, tapi sekarang normal, bisa digas. Apa karena kemarin Eco? Kalau Eco gini masih bisa juga. Nggak ngerti lah. Ya. Nah, mungkin teman-teman nanya, kalau baterainya habis banget mobil listrik itu gimana? Tenang aja, karena dia baterainya ya dipisah antara yang 12 volt sama baterai yang voltase tinggi. Gue nggak tahu ini 350, 400 atau 800. Kalau 800 kayaknya enggak deh. Nah, yang baterai besarnya itu nanti dia akan ngisi baterai 12 voltnya pakai kayak step down. Nah, 12 volt itu kenapa tetap ada aki gitu kan pertanyaannya. Nah, karena semua perlengkapan elektronik di mobil itu 12 volt. Contoh, head unit ini layar 12 volt ya. Terus power window 12 volt. Kunci juga 12 volt. Ya, lampu juga 12 volt. ADAS juga 12 volt. Jadi nggak bisa tuh listrik dari baterai yang besar itu buat gerakin motor listrik dipakai keseluruhan. Baru sadar gue ada logo kura-kuranya dari tadi ya. Jadi semenjak kita melambat, ini logo kura-kuranya keluar dan powernya di limit tuh. Kita ngegas segitu doang. Turtle mode. Ya, tiba-tiba AC-nya mati, hazardnya nyala, ininya nyala ya. Kita berhenti di 526,5. Vehicle malfunction unable to start. Jadi dia ngomongnya malfunction ya. Sudah. Tidak bisa, mati dia. Tapi setir masih enteng ya. Harusnya masih bekerja nih. Cuma gue mau biarin gelinding aja dulu. Gue pengen tahu. Intinya dia sudah mati. Tidak ada daya lagi. Oh, ini daerah tempat baru ya kayaknya ya di Bintaro ya. Gue belum lihat nih dari kemarin. Meluncur kita turun. Oh, ini nyambungnya di sini lagi. Ya udah. Ini tinggal meluncur doang nih. Nunggu mati. Udah nggak ada lagi. Jadi dia ngomongnya malfunction ternyata. Panas coy. Panas, kita buka aja. Udah nggak bisa masuk lagi ya. Netral langsung. Dia netral, nyala merah, kuning, baterainya udah dicoret malah. Turtle mode-nya tetap nyala, ada gambar baterai lagi. Please press the brake and stop. Jadi kesimpulannya, dari charge kita pertama dengan klaim 430 km, kita mendapatkan angka di 527,2 km. Ini menurut gua harusnya dia bisa sampai 530 km lebih, karena seperti yang gue bilang tadi, ada 3% yang terbuang karena mobil ini sempat 3 jam nyala AC-nya dan kita nggak sadar semuanya. Artinya 84 kWh ya, itu nggak mungkin pendek, pasti panjang. Contohnya di mobil ini. Good job iCar. Next, mobil apa lagi ya yang akan kita coba begini ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye. Ini pinternya nih mobil ya. Dia itu naruh towing hook ada di sini. Nah, ini dia.
kita narik towing. Ini kita ubah dulu ya. Ada safety masuk trailer mode. Oke. Akhirnya sampai juga di chargeran. Ya, untung di Bintaro ini di mana-mana deket ya, banyak chargeran ya. 120 kW, cepet. Sip, sudah mulai mengisi ya. 0%, 0,0, tapi udah mulai dia charging. Alhamdulillah, kira selesai juga videonya. Tapi yang paling menyenangkan adalah ternyata sesuai sama prediksi ya. 84 kWh. 84 kWh. 84 kWh, nggak mungkin 430 kalau menurut gua. Ternyata bener, 500, hampir 530.